Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Indah Ayu Pratiwi dan rekan saya Rahma Yunida, Merisa, Hofsa Aprilia, Ayu Praselia Karnadi dan juga Agung Pradoto akan memaparkan materi yang berjudul Pribadi Konselor Terintegrasi. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pribadi yang terintegrasi. Nah, konselor yang menunjukkan integritas pribadi yang kuat, yang pertama ia akan menerapkan toleran terhadap stres yang dialami konseli. Nah, di sini konselor menunjukkan sifat yang penuh toleransi terhadap masalah-masalah yang dialami oleh konselinya. Masalah-masalah seperti stres yang dimiliki oleh konselingnya hendaknya mampu konselor atasi dengan baik dan ia memiliki kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang kurang menentu tersebut tanpa terganggu profesinya dan juga aspek kehidupan pribadinya. Ya, di sini yang kedua ada mengantisipasi berbagai tekanan yang menimpa diri. Sebagai seorang yang memiliki keutuhan atau integritas, kepribadian yang kuat, wajar bila seorang konselor mampu melakukan antisipasi terhadap tekanan-tekanan yang menimpa diri konselor sendiri. Nah, di sini tekanan-tekanan ini bisa dijadikan sebab oleh hal yang di luar dugaan dan bisa datang kapan saja tanpa pemberitahuan. Nah, di sini oleh karenanya seorang konselor harus mampu memiliki antisipasi diri terhadap tekanan yang muncul. Bila tekanan yang seperti ini sudah muncul dan konselor kurang mampu mengatasinya, maka bila dibawa pada konseling akan mengganggu mekanisme konseling dikarenakan ketidaksiapan pribadi konselor dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baiklah, di sini saya Rahma Yunida selanjutnya ingin melakukan coping terhadap berbagai tekanan yang menimpa diri. Coping merupakan salah satu upaya atau metode yang dilakukan konselor agar konselor mampu menyesuaikan diri dan mengatasi berbagai macam permasalahan sesuai dengan keadaan dan situasi yang terjadi. Hendaknya konseling ini menerapkan metode coping pada saat ia berhadapan dengan klien dan bisa juga diterapkan konselor pada keadaan yang menimpa dirinya sendiri. Metode ini sangat berguna bagi konselor pada saat ia menjalankan tugasnya karena ia mampu mengatasi berbagai macam keadaan yang menghadapinya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan paparan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan yang keempat, ada menampilkan kepribadian dan perilaku seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten. Kepribadian konselor merupakan titik tumpu yang berfungsi sebagai penyeimbangan antara pengetahuan mengenai dinamika perilaku dan keterampilan terapeutik. Ketika titik tumpu ini kuat, pengetahuan dan keterampilan bekerja secara seimbang dengan kepribadian yang berpengaruh pada perubahan perilaku positif dalam konseling. Menampilkan kepribadian yang mencerminkan sifat-sifat berbudi dan luhur ini hendaknya bisa konselor terapkan dalam tugasnya saat proses konseling, saat berada di lingkungan kerja, maupun di kehidupan sehari-hari konselor itu sendiri. Dengan demikian, konselor akan dikatakan mampu membangun kepribadian konselor yang sesungguhnya. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Merisa tentang pribadi konselor yang terintegritas. Salah satunya yaitu menampilkan kepribadian dan perilaku dalam mengendalikan emosi yang stabil dengan mengontrol emosi yang secara tepat. Konselor juga perlu membangun kehidupan emosi yang sehat. Artinya, konselor mempunyai relasi yang baik dengan orang lain. Konselor belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah konselor itu sendiri. Kalau emosi konselor tidak sehat, bisa-bisa si klien itu yang menjadi sasarannya. Bagaimana sih membangun emosi yang sehat? Syarat utamanya adalah konselor itu perlu dikonseling selama bertahun-tahun. Kenapa? Agar si konselor itu sendiri siap dalam melakukan konseling kepada kliennya. Kalau tidak seperti itu, nanti bisa-bisa si konselor itu menjadi kolaps.
Artinya, proses konseling merupakan campur adukan emosi antara emosi klien dan emosi konselor itu sendiri. Kemarahan klien bisa menjadi kemarahan konselor itu juga. Selain pernah dikonseling, konselor juga perlu membangun kebutuhan fisiknya. Hal ini perlu supaya si konselor lebih fokus dan konsentrasi terhadap proses konseling kepada kliennya. Sekian dari saya lanjutkan pada Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario akan melanjutkan paparan presentasi yang selanjutnya, yaitu tentang 6. Menampilkan kepribadian dalam perilaku dengan merespon empati secara tepat. Empati adalah kemampuan seorang untuk merasakan secara tepat yang dirasakan dialami oleh orang lain dan secara berkomunikasi persepsinya. Orang yang memiliki tingkat empati akan menampakkan sifat bantuannya yang nyata dan berarti dalam hubungan dengan orang lain. Sementara mereka yang rendah tingkat empatinya menunjukkan sifat yang secara nyata dan berarti merusak hubungan antar pribadi. Merespon konseling yang sedang menunjukkan atau melupakan emosinya ketika konselor bisa menggunakan empati. Dalam menggunakan empati, bagaimana meresponkan kepada konseli hendaknya tidak berlebihan dan ditunjukkan dengan porsi yang tepat sesuai kebutuhan agar jalannya proses konseling tidak terganggu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Prasilya Karnadi. Saya akan melanjutkan memaparkan tentang ciri-ciri pribadi konselor yang terintegrasi. Yang pertama ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada berpikir positif. Yang ketiga ada jujur, konsisten, komit, berani dan dapat dipercaya. Yang keempat ada tidak memerlukan tepuk tangan orang lain. Yang kelima adalah tidak pamrih. Yang keenam adalah tidak berharap ucapan terima kasih. Yang ketujuh tulus. Yang kedelapan terbuka. Yang kesembilan genuine. Yang kesepuluh tidak berpura-pura terhadap orang lain. Saya akan menjelaskan cara-cara membangun pribadi konselor yang terintegrasi. Di sini ada 10. Yang pertama ada menjadi diri sendiri. Jadi kita sebagai konselor itu harus menjadi diri sendiri, bukan untuk menjadi orang lain. Tuh, yang kedua mengembangkan kesuksesan, membayangkan kesuksesan. Jadi kita ini kita bisa membayangkan kesuksesan kita itu seperti apa, dan kita juga harus berusaha untuk kesuksesan kita. Mentajam kepekaan kita itu terhadap orang itu harus peka gitu. Jadi orang ini maunya seperti apa, kita itu harus peka gitu. Menjadi pribadi yang sederhana. Kita sebagai konselor juga harus punya pribadi yang sederhana. Kita tidak perlulah untuk istimewa dilihat orang. Kita hanya menjadi diri kita sendiri yang sederhana saja, itu sudah sangat cukup. Tunjuk peran terhadap Anda. Kenali kelebihan Anda. Jadi kita kan sebagai diri sendiri kita mempunyai kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kelebihan. Nah, kita ini harus tahu di mana kelemahan kita dan di mana kelebihan kita. Tahu berterima kasih. Jadi kita ini dengan orang lain itu tahu gimana cara berterima kasih kepada orang lain yang sudah membantu gitu juga. Membuka diri terhadap kritik. Kita harus siap kalau kita dikritik sama orang lain, karena itu juga sangat penting untuk kemajuan pribadi kita sendiri. Lancar berkomunikasi. Nah, lancar berkomunikasi ini kita itu harus baik. Kita harus baik berkomunikasi dengan orang. Jadi kalau misalkan kita berkomunikasi dengan baik, itu dapat manfaatnya juga bagi kita. Terus juga itu kalau kita yaitu yang seperti yang sebelumnya kita itu harus juga
menerima kritikan. Jadi kalau misalnya kita berkomunikasi tidak baik dan dikritik orang, itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Palroto. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu D. Indikator pribadi konselor yang terintegrasi. Yaitu pertama, pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan keaslian. Yang ketiga, memiliki sifat jujur. Yang keempat, memberi bantuan tanpa pamrih. Yang kelima, menunjukkan ketulusan dan dalam membantu. Yang keenam, menunjukkan sikap terbuka. Yang ketujuh, berpikir positif. Yang kedelapan, tidak memberikan tepuk tangan orang lain. Yang kedelapan, membuang kesombongan dan menunjukkan kesederhanaan. Yang kesembilan, memiliki kapasitas empati. Yang ke-10, respect. Yang ke-11, kesanggupan. Yang ke-12, kesiapan. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Dan sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jika saya ada kata yang salah, saya mohon ampun pada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.